Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Selamat datang di modul Mendidik dan Melatih Kecerdasan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi Budi Pekerti berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, agar kita dapat memahami gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan azas pendidikan nasional untuk melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti murid. Suatu hari, Ibu Handa mendaftarkan Wuri dan dua temannya untuk mengikuti lomba cerdas cermat berkelompok tingkat SMP. Wuri merasa paling pandai di antara teman satu kelompoknya. Pada saat lomba berlangsung, Wuri selalu berusaha dengan cepat menjawab pertanyaan lomba tanpa mendiskusikannya dengan teman setimnya. Bahkan sampai membuat teman satu timnya merasa diabaikan. Akibatnya, banyak jawaban yang salah sehingga membuat timnya tidak masuk ke babak selanjutnya. Selesai lomba, Ibu Handa mendekati muridnya dan bertanya, mengapa mereka menjawab soal dengan cepat sekali dan tanpa diskusi terlebih dahulu. Sementara diberikan waktu untuk diskusi oleh panitia. Wuri lalu menjawab dengan menyalahkan teman satu timnya. Jika mereka tidak mengerti pertanyaannya, apalagi jawabannya. Ia pun mengatakan jika dirinya saja tidak dapat menjawabnya, apalagi teman-temannya. Sehingga merasa tidak perlu diskusi. Melihat lomba tersebut, Ibu Handa tersadar bahwa selama ini ia terlalu fokus melatih penguasaan materi lomba dan lalai mengajarkan perilaku rendah hati dan bekerja sama. Ibu dan Bapak guru, dari cerita tersebut, apakah kita sebagai pendidik cukup hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja? Sementara murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Misalnya, seseorang yang memiliki budi pekerti jujur, maka kecil kemungkinan ia melakukan kebohongan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Atau bahkan ia akan merasa terganggu jika melihat ketidakjujuran terjadi di sekitarnya. Kita dapat melihat perpaduan antara pengetahuan atau wawasan tentang kejujuran, kognitif, dan perasaan yang mengikutinya seperti ia merasa gelisah jika ia berperilaku tidak jujur atau melihat perilaku ketidakjujuran di sekitarnya. Afektif, yang kemudian menghasilkan watak atau budi pekerti jujur yang ditampilkan, psikomotorik. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, seperti rasa takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, kecewa, sedih, dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga bagian intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir menyerap pengetahuan. Kedua bagian watak atau budi pekerti inilah yang dijadikan dasar penjelasan Ki Hajar Dewantara mengenai kertas yang bertuliskan tulisan samar di dalam pendekatan teori konvergensi. Lalu, bagaimana budi pekerti atau watak bisa terbentuk? Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan
Misalnya, di kelas kita menemukan murid yang belum mampu membaca, menulis, dan berhitung. Apakah kita dapat membantu murid untuk mampu membaca, menulis, dan berhitung? Keberadaan dan jati dirinya. Mari kita refleksi bersama. Sekian pembelajaran mengenai budi pekerti atau watak dalam modul ini. Semoga materi ini dapat memantapkan setiap langkah kita dalam menjalankan tugas sebagai pendidik semakin bermakna. Selamat belajar, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.